Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 24782034. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk mengganti tugas untuk pertemuan 5 pada mata kuliah kecerdasan buatan untuk TI ya, pada pertemuan yang kelima. Oke, jadi di sini untuk diskusi minggu 5 ini membahas tentang data and futuring thinking. Nah, jadi di sini kita menggunakan, kita baca dulu ya. Pada pertemuan sebelumnya ininya di ini. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, di sini untuk implementasinya kita gunakan game yang bernama itu Internet Personal Dilemma atau IPD. Nah, jadi di ini kan ditulis dua tersangka A dan B ditangkap polisi. Jadi kita misalkan kayak tersangka itu A dan B itu satu kawan. Nah, terus di sini ada yang C yaitu korporat, tetap diam atau setia kawan. Selanjutnya ada defect D, berkhianat atau mengaku. Jadi dua penjahat ini tuh ditangkap terus dibedain ruangan terus diinterogasi gitu. Misal dia C itu berarti dia setia kawan, dia tidak mengaku. Selanjutnya untuk D itu dia berkhianat atau dia mengakuinya ya. Terus aturan mainnya itu ada jika keduanya C maka keduanya dihukum ringan. Jadi kalau keduanya tetap diem atau setia kawan, dia tetap akan dihukum tapi ringan. Nah, jika salah satunya itu dia menggunakan defect atau D dan salah satunya C atau jadi si pengkhianat itu bebas. Jadi yang ngaku itu dia bebas, sedangkan yang setia kawan atau yang C ini tuh dapat hukuman berat, yaitu di sini 5 tahun. Nah, terus ada ketiga yaitu jika keduanya D, keduanya dihukum sedang 3 tahun. Nah, jadi ini tuh untuk aturannya ada tiga. Jadi masing-masing penjahat itu tidak tahu ya. Salah satu dari mereka itu ada yang C atau D. Jadi ini gitu ya. Nah, dalam sesi ini kita interogasi dilakukan sebanyak 12 putaran berturut-turut. Nah, di sini kalian bertindak sebagai tersangka A dan harus menganalisis data langkah tersangka B untuk menentukan langkah kalian selanjutnya. Nah, jadi kita ini kayak tersangka A-nya itu kita, terus kita disuruh menganalisis apa yang B itu ya, untuk kita menentukan langkah A yang selanjutnya itu apa ya. Jadi ini ada contoh, ada hasilnya, hasil dari 12 putaran tadi, yang dimana ada inilah kurang lebih ya C C C C C C ini ya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke bagian tugas ya. Setiap kelompok wajib menggunakan laporan singkat. Oke, kita masuk yang pertama aja ya. Ekstraksi fitur. Buat 3 fitur menarik yang mampu menggambarkan karakteristik tersangka B. Jelaskan rumus dan logika di balik fitur yang dibuat. Nah, dari hasil kemarin, yang pertama itu ada 3 fitur ya, yaitu pertama deflection rate. Nah di video di fitur pertama ini itu yaitu seberapa sering tersangka B memilih defect D dari seluruh putaran. Nah, di sini bisa disimpulkan dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi rumusnya tuh defect rate jumlah D plus total putaran. Nah, jadi di sini kan kita lihat, kita balik aja biar enak. Nah, D putaran untuk ini B ya berarti ya. B-nya untuk D-nya itu ada 4 kali. Jadi untuk total putarannya 12. Jadi untuk rumusnya tuh 4 dibagi 12. Jadi kurang lebih 0,33, atau kalau kita jadikan 100% itu sama dengan 1 tuh berarti sama dengan 33% dari 1 ya. Nah, jadi logikanya tuh fitur ini digunakan untuk melihat kecenderungan B dalam berkhianat. Nah, jadi nilai 33% itu tadi itu berarti dari seluruh 12 putaran B itu melakukan defect sebanyak 4 kali. Artinya B itu tidak selalu berkhianat ya, tetapi juga tidak sepenuhnya kooperatif atau setia kawan. Jadi intinya 33% itu kayak rate-nya dia mengeluarkan D itu dari 12 putaran tadi ya. Selanjutnya untuk fitur kedua yaitu Afferent Corporation Streak. Nah, di fitur yang kedua ini tuh menghitung rata-rata berapa lama B itu melakukan corporate atau streaknya ya, atau menyepam C secara berturut-turut sebelum berubah ke different D.
Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di B itu kalau kita lihat secara eh, dengan mata telanjang nih ya, dia strike-nya tuh 3. Untuk putaran pertama sampai 3 itu C C C C gitu ya. Selanjutnya putaran keempat 5 dia keluar D. Selanjutnya ini keluar C lagi. Nah, di sini harusnya terlihat ya. Nah, terus ada lagi nih. Di sini tuh kayak dia pancingan nih di sini D. Nah, kalau A itu D, terus dia dibalas nih sama B. B-nya itu D 2 kali. Nah, selanjutnya polanya sama nih. Jadi itu buat gambarannya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi rangkaian corporate B adalah 3 3 2 dari hasil ini tadi ya. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 2. Oke. Selanjutnya untuk rumusnya tuh average corporeal strike-nya sama dengan tuh jumlah semua panjang strike C dibagi jumlah strike C. Jadi untuk strike-nya kan yang tadi kan ada 3 3 plus 2. Nah, jumlah strike-nya tuh ada 3 nih, ada 1 2 3 ya. Jadi dibagi 3, 3 dibagi 8 itu ada 2,67. Yang artinya tuh logikanya tuh fitur ini tuh menunjukkan seberapa stabil B itu dalam bekerja sama. Nah, nilai yang ini 2,67 itu berarti B itu rata-rata bisa corporate atau strike itu sekitar 2 sampai 3 putaran berturut-turut sebelum akhirnya berubah ke defect. Nah, artinya tuh B itu cukup sering bekerja sama, yaitu C ya. Tapi pola corporate-nya tuh tidak bertahan lama. Jadi intinya tuh dia bisa nih CCC tapi dia nggak bertahan lama. Kayak misalnya ini C 4 kali nih, ini lumayan berarti ya. Ini cuma 3 kali terus dia defend. Nah ya, defend kan ini defect ya, defect. Selanjutnya ini C lagi terus dia defect lagi, jadi putarannya tuh nggak bertahan lama ya. Selanjutnya untuk fitur yang ketiga itu reactive different rate. Nah, jadi pada fitur ketiga ini yaitu seberapa sering B melakukan defect setelah A pada putaran sebelumnya melakukan defect. Nah, jadi itu fitur ini dipakai untuk seberapa atau melihat apakah B itu bersifat reaktif terhadap lawan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini tuh pancingan ya. Misal nih dari A nih. A itu dia C 2 kali, tiba-tiba dia ngeluarin D. Nah, terus si langkah selanjutnya di langkah keempat itu si B itu membalas dengan mengeluarkan D itu sebanyak 2 kali. Sebelum itu dia tetap C nih. Terus ada D nih kan. Tiba-tiba dia balas. Nah, setelah itu dia balik normal lagi ke C. Nah, di sini terlihat lagi nih pola yang sama yang di langkah ketiga yang A, dia ngeluarin D lagi langsung dibales D 2 kali untuk tersangka B-nya ya. Oke, terlihat ya di sini ya. Jadi ini C penghubungnya ada C berapa kali sih? 4 kali. D ini C 4 kali. Nah, oke, udah mulai terlihat nih ya. Oke, untuk rumusnya jumlah B sama dengan D setelah A sebelum D. Yang artinya ini jumlah A sebelum D itu kan ada 2 nih. Ada 2, terus jumlah kejadian A sebelum D. Kejadian A sebelum D. Ini ya. 1 1 2. Oke, jadi untuk hasilnya itu ada 2 dibagi 2 sama dengan 1 kemana. Jadi nilainya tuh 100% nih. Berarti fitur itu menunjukkan apakah B itu cenderung membalas pengkhianatan lawan. Jadi di sini kan 100%. Jadi otomatis B itu tuh menjawab 100% membalas 100% yang lawan berikan ya, atau defect-nya ya. B itu selalu merespon dengan defect juga. Ini menunjukkan bahwa perilaku B itu tidak acak tetapi cukup reaktif terhadap tindakan lawan. Nah, jadi dapat dilihat di sini ya. Jadi kan dari hasil yang ketiga cara tadi, ketiga fitur tadi itu kita coba simpulin ya. Berarti di sini kan bentar, kita baca dulu instruksinya. Analysis research. Oke, entar dulu lah. Nah, di sini terlihat nih. Nah, di sini tuh D di langkah 3 dia keluarin D. Terus ini 4 kali, C-nya 4 kali, terus ngeluarin D dibalas D. Nah, ini kan 3 ini masih C. Jadi otomatis
Kalau kita lihat dari sini, ini dua, berarti otomatis untuk langkah A itu pasti D, ini harusnya D ya. Di langkah ke-13 D, terus untuk yang tersangka B itu pasti masih C, karena nanti di step 14 dia baru balas D kalau kita menurut yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua itu analisis track versus search. Kita buka aja bar diskusi kita ya. Analisis strategi versus search. Nah, jadi untuk yang A pertama itu berdasarkan data di atas, apakah tersangka B adalah pemain yang murni rasional. Nah, jadi dari data yang diberikan tadi itu menurut kelompok saya hasil diskusi yang kemarin itu tersangka B itu tidak dapat disebut sebagai pemain yang murni rasional. Jika rasional diartikan seperti asumsi pada minimax, yaitu selalu memilih langkah yang paling menguntungkan dirinya pada setiap kondisi. Pada file tugasnya menjelaskan bahwa pada dunia nyata perilaku lawan tidak selalu optimal dan rasional, strategi bersifat tersembunyi serta dinamis. Nah, di sini artinya dia tuh nggak tahu nih lawannya tuh ngambil apa. Kan kalau kita pakai minimax, kita tuh kayak kita pakai yang max terus min itu kita asumsikan buat lawan. Jadi buat minimnya nggak bisa ya gitu ya. Karena di sini tadi mereka berdua tuh yang A sama B itu sama-sama nggak tahu yang A itu ngambil apa, defect apa, yang C apa D gitu, nggak ada yang tahu ya. Nah, di sini ada nih alasannya. Dari riwayat 12 putaran terlihat bahwa B tidak selalu memilih defect D. Nah, padahal secara logika satu langkah defect sering tampak lebih aman untuk meminimalkan hukuman diri sendiri. Nah, namun pada data ini B justru beberapa kali tetap memilih corporate atau C. Ini menunjukkan bahwa perilaku B tidak sepenuhnya mengikuti pola, selalu ambil langkah terbaik secara langsung ya, karena dia nggak tahu nih. Misal dia ngambil buat yang bentar, kan dia mengambil langkah terbaik ya tadi ya. Ngambil langkah terbaik di sini kan, misal dia ngambil, dia kayak hukuman kecil nih, dia pasti C, tetap diam nih. Siapa tahu yang satunya dia apa kayak berkhianat gitu, dia pasti ya kena sendiri. Terus misal dia D, terus kawan dia D, tetap dihukum, nggak ada yang menguntungkan sih. Kalau mau untung ya kayak susah juga sih, susah dia, jadi nggak relevan buat tadi ya. Oke, kita lanjut buat yang ke B, yaitu mengapa data thinking memberi keuntungan lebih besar daripada hanya search thinking dalam kasus ini. Nah, jadi pendekatan data thinking ini lebih menguntungkan dalam kasus ini karena memiliki riwayat langkah lawan yang bisa dianalisis untuk menentukan pola yang tadi kita bahas ya. PDF menjelaskan bahwa pada kasus seperti ini, kita tidak lagi hanya perlu melihat ke depan untuk mencari langkah, tetapi juga perlu melihat ke belakang untuk memahami pola lawan. Jadi kita nggak harus nih lihat ke depannya tuh harus gini, karena kita lihat dari nilai historis ini aja kita bisa tahu nih langkah terbaik buat A itu apa, atau polanya tuh kayak gimana gitu. Jika hanya menggunakan search thinking seperti minimax, maka kita akan menghasilkan mengasumsikan bahwa tersangka B selalu ingin meminimalkan hukuman sendiri dan akan memilih langkah optimal di setiap putaran. Masalahnya tuh dari data yang ada, perilaku B tidak memenuhi tidak sepenuhnya tidak memenuhi apa sih tadi? Mengikuti asumsi tersebut. B kadang corporate, kadang defect, dan tampak memiliki pola tertentu. Misalnya cukup kooperatif dalam beberapa putaran tetapi reaktif saat lawan lebih defect, kayak balas dendam gitu ya. Pola itu seperti tidak mudah ditangkap hanya dengan melihat pohon atau tree kemungkinan dari tadi minimax tadi ya ke depan, terus kita harus melihat ke belakang. Nah, jika sebaliknya, kalau dengan data thinking kita tuh bisa mengubah atau melihat riwayat langkah B itu menjadi fitur numerik, seperti yang pertama tuh seberapa sering nih B melakukan defect, terus seberapa lama B bisa corporate atau WS gitulah, strict gitu ya. Terus apakah B cenderung membalas different lawan. Nah, jadi yang kita bahas tadi ya. Oke, lanjut ketiga itu prediksi masa depan.
Oke, prediksi apa yang pertama itu prediksi apa langkah yang akan diambil tersangka B pada putaran ke-13. Nah, dari kita bahas sendiri aja ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi patah tripodnya. Oke, lanjut. Tadi prediksi masa depan ya. Oke, di sini tadi kan yang kita bahas tadi berdasarkan nilai fitur yang telah dihitung pada tugas pertama tadi, diskusi prediksi buat tersangka memiliki korporat C. Prediksi ini tidak dibuat secara asal ya, tapi berdasarkan pada pola. Pertama, jika dilihat dari data, kita langsung aja lah ya. Nah, jadi yang dari hasil ketiga tadi ya, kan yang pertama itu tadi dia menghitung rate-nya ya, different rate ya, berapa sering tersangka. Nah, di sini langsung aja terlihat ya, dari 3 langkah dia balas D2, terus 3 langkah D2 lagi. Di sini terlihat pola ya, berarti 3 3, ini kan masih 2, ini otomatis kalau mengikuti tadi ini C harusnya sih. Nah, terus average coverage streak, kita lihat streaknya. Kita tadi streaknya ya 3 3 3 harusnya sih. Ada 2,67, ini condong ketiga ya berarti ya. Oke, selanjutnya di sini nah, dia tuh ada 100% kemungkinan dia akan balas. Jadi otomatis kalau kita lihat dari pola ini, dia nih kan C terus D. D itu dia langsung dibalas 2 kali nih. Nah, untuk membuktikannya kalau dia balas 2 kali, di sini ada langkah lagi nih. Di sini ada D. Terus ini dibalas lagi nih. D lagi. Nah, kan di sini terlihat nih ada 4 4. Terus 4, ini 3. Nah, ini masih 2 nih. Ini udah 4. Ini udah memenuhi nih buat yang atas. Udah ini memenuhi 4 ya. Berarti asumsi dari saya harusnya ini hasil tadi harusnya untuk langkah ke-13 untuk yang A itu dia bakal keluarin D ya, D ini masih C di langkah ke-13 karena di sini polanya ini masih di 3, sedangkan ini masih 2, ini harusnya keluar C. Selanjutnya di langkah 14 yang A ini balik ke C terus dibalas sama dia D sama tersangka B. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Benar. Oke, seperti itu ya intinya ya buat yang A ya. Nih, kita lihat jadi demikian. Kita lihat ternyata langkah A pada putaran ke-12 adalah C. Bukan D. Bentar. Iya, C kan masihan C. Karena itu putaran ke-13 B tidak berada kondisi membalas. Oke. Bahwa seluruh B melakukan defect. Oke. Tetapi kemudian jadinya seperti ya yang saya jelaskan tadi, hasilnya untuk langkah ke-13 itu untuk tersangka A keluar D. Nah, di tersangka B itu masih keluar C. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, mengapa kita memerlukan machine learning jika data berjumlah 1 juta baris? Nah, jadi jika data tuh hanya terdiri dari 12 putaran tadi ya, itu kita masih bisa menggunakan atau menganalisisnya secara manual juga ya dengan menggunakan beberapa fitur sederhana yang tadi kita bahas tadi, bisa membaca pola secara langsung. Tapi nggak mungkin lah kita pakai itu buat jutaan baris nih, ya capek sendiri ya. Namun tuh ada nih, jika data bertambah tadi ya. Nah, pendekatan heuristik manual akan sangat sulit digunakan. Nah, alasannya pola perilaku pada data besar juga jauh lebih beragam dan kompleks. Setiap tersangka bisa memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang sering corporate, ada yang sering reaktif, yang sangat reaktif, seperti itu ya.
Nah, jika kita hanya mengandalkan aturan buatan manusia yang kaku seperti jika lawan defect maka balas defect yang tadi ya, balas dendam tadi ya. Dia dikasih D, dia balas 2 kali D. Maka aturan tersebut mungkin hanya cocok untuk berbagi sebagian kecil dari data dan gagal menangkap variasi pola yang lebih rumit atau banyak tadi ya yang disebutin di 1 juta baris tadi ya. Nah, jadi machine learning itu dibutuhkan karena mampu memproses data dalam jumlah yang sangat besar, terus menemukan pola yang sulit dilihat secara manual. Kayak tadi ya, nggak mungkin lah kita lihat polanya kayak manual gitu, kan pasti ada pola yang keselip-selip gitu ya. Terus belajar dari banyak contoh sekaligus dan menghasilkan model yang bisa digunakan untuk prediksi pada data baru. Jadi dia kayak sekalian belajar ya dia untuk ntar misal kita masuk di data baru dia udah pernah kayak gini, misal perintahnya sama dia tinggal eksekusi aja ya. Dengan kata lain, pada skala besar kita tidak bisa lagi mengandalkan intuisi manusia saja. Kita memerlukan machine learning untuk agar sistem dapat belajar otomatis dari data, bukan hanya mengikuti heuristik yang ditentukan sebelumnya. Oke, kurang lebih jadi untuk pertemuan 5 seperti itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.